Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, marilah kita sama-sama membacakan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran bahasa Sunda kita hari ini yaitu kita akan belajar kembali tentang pupuh yang kemarin kita sama-sama sudah nyanyikan ya. Hirup urang di dunya teh kudu akur, silih asa silih asih, silih asuh pada batur, ikhlas bari wening ati, jauhan sifat nu awon. Di dalam pupuh pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, pada hari ini kita akan mencoba mencari apa yang disampaikan oleh pupuh Magatru yang hirup rukun ini ya. Kita akan mencoba mencari makna yang biasa disebut dalam istilah pupuh itu watak. Watak pesan atau amanah yang ingin disampaikan. Itu pengertiannya watak. Hirup urang di dunia teh kudu akur, artinya hidup kita di dunia harus akur. Silih asa, silih asih, saling mengasah, saling mengasihi. Silih asuh pada batur, saling mengasuh terhadap sesama. Ikhlas bari wening ati, ikhlas sambil bersih hati. Jauhan sifat nu awon, jauhi sifat yang jelek. Kawas manik nu teu weleh rea batur. Coba diperhatikan baris pertama pada bait yang kedua. Seperti manik yang tidak pernah sepi teman, berarti si manik banyak temannya. Boga sifat amis budi, mempunyai sifat amis budi. Amis budi maksudnya itu adalah amis itu manis, budi itu berarti budi pekerti. Ya, manis budi pekertinya. Salawasna sopan santun, selamanya sopan santun. Terlepas ti tata titi, tidak lepas dari tata krama. Tarapisan ngomong songong, tidak pernah ngomong songong. Kasasaha teu weleh ngaku jeung akur, kepada siapapun ya tidak pernah lepas dari menghargai dan akur. Kanu senang hayang dalit, kepada yang lagi senang ingin mendampingi. Kanu susah daek nulung, kepada yang lagi susah ingin menolong. Mun gaul tara pilih-pilih. Mun gaul tara pilih-pilih, enggak pernah pilih-pilih kalau bergaul. Teu nempo pinter jeung bodoh, tidak melihat pinter ataupun bodoh. Akan tetapi ketika bertemannya tidak pernah pilih-pilih, siapapun ditemani. Lanjut ke bait selanjutnya, yaitu bait yang keempat ya. Bait yang keempat akan menjelaskan sebaliknya dari bait kedua dan ketiga. Kalau bait kedua dan ketiga menjelaskan manik yang baik ya. Nah, bait yang keempat dan lima akan menjelaskan atau menceritakan sebaliknya. Coba diperhatikan. Jauh pisan jeung sifat budak teu akur. Jauh sekali dengan sifat anak yang tidak akur. Kabatur teu weleh jail, kepada orang lain itu selalu jail. Saban waktu sok ngaganggu, setiap waktu sering mengganggu. Sombong sarta asa aing. Ya, sombong serta merasa diri lebih baik dari orang lain, itu asa aing artinya.
Ari kakolot sok ogo. Apabila kepada orang tuanya sering manja ya, maka dari itu coba ya kita sedikit demi sedikit jauhi sifat manjanya. Lanjut kepada bait yang terakhir. Sifat kitu mantak loba nu ngamusuh. Sifat yang seperti itu nyebabin banyak musuh. Batur pada embung dalit, orang pada nggak mau menemani. Mending nyingkah, mending jauh. Mending pergi, mending jauh. Atukna hirupna mencil. Oleh karena itu orang yang seperti itu hirupna mencil. Mencil itu jauh dari orang-orang, menyendiri. Bongan sok olo-olo, dikarenakan hidupnya itu osok olo-olo itu belagu. Nah, karena hidupnya belagu. Nah, untuk selanjutnya kita tugasnya yaitu menjawab pertanyaan atau migawe pancen. Nomor 1 ya, Bapak akan menerjemahkan artinya, nanti tolong dicari jawabannya. Nomor 1 ya, nembangkeun pupuh naon Pak Guru teh ya. Nembangin pupuh apa ya? Udah tahu kan jawabannya? Pupuh magatru. Nomor 2, eta pupuh teh sapadana diwangun ku sabaraha jajar. Artinya pupuh magatru yang tadi ya, itu satu baitnya ada berapa baris? Satu bait, ingat, satu bait ada berapa baris? Nomor 3, pek ku hidup terangkeun si pupuh dina pada kahiji ya. Nah, nomor 3, coba terangkan isi pupuh pada kahiji. Bait pertama ya, terangkan isinya. Nomor 4, kumaha sifat manik anu dicontohkeun ku bu guru teh. Bagaimana sifat manik yang dicontohkan pada pupuh ya. Bagaimana sifatnya manik yang diceritakan pupuh ya, yang tadi pupuh kita terjemahkan itu di situ ada sifat-sifatnya, sifat-sifatnya manik ya. Nomor 5, saha ari manik teh pek tetelakeun ku hidepna. Siapa manik? Manik, keterangan manik itu ada di teks ya, di teks ada. Silahkan dicari manik itu siapa ya. Nomor 6, ari budak nu boga sifat sabalikna ti manik kumaha cenah. Ya, nomor 6, anak yang punya sifat sebaliknya dari manik, bagaimana sifatnya? Coba diterangkan ya. Jadi jawabnya 1 sampai 6 ya. Jawabnya 1 sampai 6. Soal nomor 1-nya tadi sudah Bapak jawab. Pertanyaannya isinya yaitu pupuh magatru. Dan selanjutnya dari 2, 3, 4, 5 dan 6 nanti dicari jawabannya ya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.